Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 1 Yohanes pasal kedua. Pagi ini firman Tuhan agak panjang, ada 29 ayat. Kita mesti berjalan di jalan terang. Yang pasal pertama, kita pertama di dalam kehidupan kita mesti saling berhubungan, dan kita melihat Tuhan adalah terang dan kita berjalan di dalam terang. Kita berjalan di dalam terang dan kita mesti menolak kejahatan. Dan di pasal kedua juga sama. Saya membagi 3 tema. Ayat 1 sampai 11 itu yang tema kedua. Kita mesti berjalan di jalan terang. Tuhan adalah terang. Yang pertama, bagaimana kita berjalan di dalam terang? Mata kita hati-hati melihat firman Tuhan. Jadi maksudnya tuh kita melihat jalan. Jadi dalam bahasa Kantonis kita berjalan, jalan yang kita jalan. Kalau tidak hati-hati berjalan, kita akan jatuh dan akan celaka dan akan salah jalan. Jadi mesti melihat jalan dengan hati-hati. Itu ya ayat 1, ayat kedua menyuruh kita jangan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan menjadi penengah kita sebagai jembatan kita. Maka karena dia ada damai antara dosa-dosa kita dengan Bapa di surga. Karena Yesus mati di kayu salib. Dan menyelamatkan semua dosa-dosa kita, juga cuma dosa orang Yahudi dan juga dosa seluruh dunia. Karena dia Kristus adalah pendamai. Dia datang dari Tuhan. Karena dia adalah anak Tuhan. Dan jadi pendamai kita. Dan dia hapuskan semua dosa kita. Dosa kita menjadi satu persembahan, maka kita menerima kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus datang menyuruh kita jangan berbuat dosa. Tapi dia tahu kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Dan ini juga berbicara kepada murid-murid bangsa asing. Jangan memuaskan kedagingan kita untuk berbuat dosa. Jangan merasa Kristus adalah Tuhan. Kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi kita bisa berbuat seenak kita untuk berbuat dosa. Jadi murid bangsa asing melihat dalam peraturan Tuhan karena dia hanya melihat Yesus ada Tuhan. Jadi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kadang menerima Yesus sebagai Tuhan tidaklah sulit. Karena Yesus mati dan bangkit, dia adalah benar-benar Tuhan. Karena dia Tuhan, kita percaya pada Yesus sudah cukup. Dan dia memberkati, maka saya sudah ada. Tetapi di dalam perjanjian lama tentang pengajaran Tauratnya, Tuhan dia tidak memahami, jadi dia merasa saya berbuat dosa seenaknya baik. Dan kita juga melihat itu gereja di Korintus, dan mereka saling berzina dan bisa mengawini ibunya, ya, ibu tirinya. Dan mereka terhadap Taurat ada hukum pengajaran Tuhan, dia tidak memahami.
Tapi di sini kata kita percaya pada Yesus, kita jangan berbuat dosa. Yesus mati buat kita, tujuannya supaya kita jangan berbuat dosa. Supaya kita tinggal di dalamnya. Kita mulai dari ayat ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yaitu menuruti perintahnya. Dan kita terus membaca ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ini yang nasi kata tentang satu perantauan. Ayat ketiga dan 4 itu perintah. Ayat kelima itu firman. Ayat 7 itu perintah. Atau perintah ada dibagi dua, ada perintah yang baru dan perintah yang lama. Itu yang Rasul Yohanes katakan itu perintah. Itu sama satu kosakata, yaitu perintah, yaitu sama juga satu perintah. Yaitu juga firman-Nya Tuhan, yaitu seperti ayat 5, yaitu menuruti firman Tuhan. Ya, firman ini atau logos, ya, yaitu firman, yang juga perintahnya Tuhan, yaitu firman-Nya Tuhan. Dan menyuruh kita bagaimana kita melakukannya, yaitu Kristus bagaimana supaya kita bagaimana melakukannya. Dan itu Kristus yang isi kita kerjakan, itu perintah Tuhan. Dan kita kembali ke satu perintah dan juga yang diperintahkan, ya sama, itu firman-Nya Tuhan. Jadi mata kita hati-hati melihat firman-Nya Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Nya, yaitu logosnya, yaitu firman Tuhan. Yaitu yang dikata firman Tuhan ini, yaitu satu tetap perintah atau kehidupan, perintah kehidupan. Dari awal permulaan yang sudah ada, yang itu yang dimasukkan, itu firman ini. Tuhan menciptakan dunia, langit dan bumi. Tuhan menciptakan memulai dengan firman. Itu ada roh di sini. Itu firman-Nya itu sangatlah penting, sangat penting. Kita mesti mengikuti satu perintahnya supaya kita mengenalnya. Mata kita tertuju pada firman-Nya. Jikalau kita mengikuti semua perintahnya, itu menuruti, itu mata itu tertuju, jadi tidak meninggalkannya, jadi tertuju melihat, ya, dan berjalan, kamu tidak akan jatuh, tidak akan tersesat.
yaitu mengikuti. Kita terjemahkan itu mengikuti ya. Itu dia melihat dengan jelas. Mata kita tertuju dengan jelas, maksudnya melihat ya. Atau umpama contohnya kita turun tangga. Kamu sambil turun tangga sambil melihat handphone, tidak melihat jalan itu, kemungkinan akan jatuh. Kamu nyebrang jalan tidak lihat lampu peraturan dan hanya melihat handphone, hanya tidak lihat mobil, dia jalan lalu lintas gitu, hanya melihat handphone dan tidak jalan ini tempat penyeberangan. Ini sangat berbahaya. Di sini Yohanes berkata kepada kita, kita mesti berjalan di dalam terang. Tuhan adalah terang. Kita berjalan di dalam terang. Kita memperhatikan, melihat firman Tuhan. Mata kita tertuju pada firman-Nya. Jadi menyinari firman-Nya, berjalan begitu. Firman itu bagaimana? Dan kita mesti mengikuti dan melihat, jangan kehilangan atau meninggalkannya. Nah, kemarin kita melihat tuh satu contoh ya, demo, yaitu berdua orang itu dibungkus oleh Yohanes dan Yohanes membimbingnya. Dan kita sekali lagi demo ya. Ini Yohanes, ini dua ini saudara-saudari, yaitu karena situ murid dan itu orang tua, penatua dan anak-anak muda, dan mereka ini yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yohanes yang semua firman Tuhan yang ada sudah di belakang pada mereka. Dia sudah menjamahnya. Yaitu firman-Nya Tuhan, firman kehidupan membungkus mereka. Ya, Kristus membungkus mereka. Dan mereka ada firman-Nya Kristus. Mereka di dalam Kristus. Kita melihat Injil Yohanes atau 1 Yohanes. Nah, ini selalu itu tinggal di dalam Tuhan. Kita juga sering melihat ya, banyak berkata tinggal di dalam Tuhan, tapi kita tidak memahami maksudnya apa. Itu sebenarnya kata ini yang sulit untuk dikatakan. Jadi belum menjamah hal itu. Itu sebenarnya sangat simpel. Itu maksudnya sini tinggal di dalam Tuhan, maksudnya di dalam ayat 6 dan ayat 5 juga. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna, dan itulah timbul kuasa di dalam bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, masih di dalam Tuhan, masih di dalam Tuhan, in the Lord, maksudnya di dalam Tuhan, kita ada di dalam Dia. Dia itu ada Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalamnya. Di Yohanes ini, Injil Yohanes katakan itu di dalam, tinggal di dalam Tuhan, disuruh membicarakan banyak. Yaitu yang sudah turun, yaitu tinggal tinggal di dalam Tuhan. Yaitu kita tinggal di dalamnya Tuhan Dia. Dan kita di sini menilai jalan di jalannya Tuhan yang Tuhan lakukan, masih jalan di dalam Tuhan. Jadi di dalam kehidupan Tuhan firman kehidupan membungkus, melingkupi kamu, dan jika kita ada hubungan dengan kehidupan dan kita ada hubungan dengan Tuhan dan kita terhubung dengan Tuhan, dan firman kehidupan ini memberi
diberikan kepada mereka dan mereka ada hubungan, maka mereka juga ada hubungan dengan kehidupan, dan mereka ada satu kelompok dan ada hubungan. Itu terjemahan saya komunitas ya. Ada satu kelompok, ada komunitas gitu. Kita di situ ada komunitas ini, itu datang dari sini. Maka semua menjadi satu komunitas dan mereka saling ada hubungan. Yesus adalah juru selamat. Jadi keselamatan ini maksudnya melalui Yohanes dan diberikan kepada jemaat ya. Dan kalian berkata kalian tinggal di dalam Tuhan. Jadi firman kehidupan melingkupi mereka dan membimbing mereka berjalan di dalam terang. Karena Tuhan adalah terang dan mengandalkan Tuhan. Jika kalian di dalam firman kehidupan di dalam Kristus, kalian jadi mesti mengikuti firman atau perintah Tuhan, berjalan di dalamnya. Kristus bagaimana berjalan, kalian bagaimana berjalan. Karena Kristus melingkupi kalian itu, membimbing kalian, membawa kalian berjalan. Jika kalian tidak mau, tidak berjalan, melihat jalan ya, maksudnya melihat terang ini dan keluar dari terang dan berjalan dalam jalan kegelapan, jadi kamu tidak tinggal lagi di dalam Tuhan. Jadi tidak tinggal di dalam Tuhan maksudnya meninggalkan Kristus ya, keluar gitu ya daripada Kristus. Jadi yang dikatakan mata kita mesti melihat jalan ini. Itu maksudnya kita mesti mengikuti semua perintahnya Tuhan. Yaitu pandangan begini. Dan kita kembali lagi. Dan Samuel melihatnya sangat baik, tidak melihat firman Tuhan dan melihat ke tempat lain. Dia maunya ini sangat baik. Jadi sini dikatakan sini bukannya perintah yang lama tapi perintah yang baru. Ayat ke-8, namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Yaitu perintah baru ini, yaitu yang benar, yaitu perintah yang baru. Yaitu memperbarui perintah yang lama. Sebenarnya perintah ini lama. Di dalam perjanjian lama itu tentang perintah Tuhan. Yang paling besar, perintah Tuhan yang paling besar itu mengasihi Tuhan. Dan juga mengasihi sesama dan mengasihi sesama kita. Ini ada perintah yang paling besar. Di sini diceritakan itu perintah baru, yaitu yang memberitahukan kita itu kasih. Yaitu satu perintah yang baru. Di dalam Kristus saling mengasihi. Dan mereka bisa di dalam kehidupan ini, yaitu kasih yang agape. Itu secara kehidupan di mereka di dalam Kristus. Jadi kasihnya Kristus ada di dalam mereka. Dan Yesus berkata kepada Petrus dan juga berkata pada Yohanes yang terakhir, dan bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi saya lebih dari, dan gembalakanlah domba-domba saya dan menggembalakan domba kecil saya. Dan saya itu Yohanes juga di sana. Dan juga berkata Petrus dan Yohanes, mereka mesti mengasihi domba-dombanya dan mesti saling mengasihi. Ini ada yang Tuhan, perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata mereka mesti saling mengasihi. Jika membenci saudaranya. Kita coba lihat ayat ke-8.
firman ini adalah benar. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Yesus sudah datang. Kita berjalan di dalam terang ini. Masa kegelapan sudah berlalu. Jika orang di dalam terang, kita berjalan di dalam terang karena Tuhan adalah terang. Kita berjalan di dalam terang di sini. Siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa, ayat 10 ya, siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kita di dalam kebenaran dan kita di dalam kasih. Maka dia jangan membenci saudaranya. Akan mengasihinya karena itu ada istrinya, kenapa membencinya? Dan karena lelaki selalu membanding-bandingkan dengan istrinya. Dan tidak suka dengan istrinya. Ada semua besi kita yang berkuasa berkata, orang memuji istrinya dia tidak suka. Ada juga orang memuji suaminya dan istrinya berkata, saya yang sudah membantunya tidak suka ya, tidak usah angkat tangan. Banyak begitu. Ada orang yang begitu. Suami istri saling membanding-bandingkan, iri dan saling perhitungan. Kenapa saya masih mengalah kepada kamu, bukan kamu yang mengalah saya? Kenapa setiap kali saya mengalah pada kamu? Dan kamu sekali selalu berkata saya yang salah. Dan selalu mendengar kata-kata ini dan suami sudah tidak bisa. Dan akhirnya perhitungan dengan istrinya. Dan pelan-pelan tidak mencintai istrinya lagi dan tidak menghormati istrinya lagi. Dan banyak orang sampai di usia tua cerai dan merasa anak sudah besar-besar dari mereka cerai. Sebab mereka tidak tinggal di dalam kehidupan. Mereka di dalam firman kehidupan dan saling mengasihi. Dan mereka saling mengasihi. Karena Tuhan mengasihi kita setiap orang. Kita berjalan di dalam terang. Di dalam terang ada di dalam kasih. Jikalau kamu berkata kamu berjalan di dalam terang, kamu mengandalkan Tuhan. Tuhan ada kasih. Tapi kamu membenci saudara kamu dan benci pada istrimu. Jadi kebenaran tidak di dalammu. Dan kamu tidak melihat jalan. Jadi kamu mesti lihat jalan itu, melihat Tuhan bagaimana berjalan dan mati buat sesama dan juga mati untuk orang di seluruh dunia ini. Dan kita juga berjalan dengan begini. Karena begini kita berjalan di dalam kasih. Yang pertama kita berjalan di dalam terang. Dan mesti begini dengan saling mengasihi. Dan juga melihat Tuhan dan melihat firman Tuhan dan berjalan. Ini duduk dulu, nanti kita naik lagi ya. Kita lihat lagi yang ayat 12 sampai 17. Hati kita ya. Pertama, mata kita mesti tertuju melihat firman-Nya Tuhan. Melihat firman Tuhan dan kita berjalan dan saling mengasihi. Itu ada perintah yang lama di dalam perjanjian lama. Dan Yesus memperbaharuinya karena lebih ada lagi kehidupan. Dan Taurat Tuhan menyuruh kamu melakukan dan kamu melakukannya. Dan setiap orang mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau diselamatkan oleh Tuhan, kalau sebenarnya kita tidak pantas. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan sama kita. Tadi itu
untuk kita, dan kita tidak lagi berperhitungan kepada saudara kita ya. Dan kita juga mesti beri. Dan yang kedua, hati kita tidak mengasihi dunia ini, tidak mengasihi dunia ini, terus juga kira di dalam semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu dalam dunia ini, dari mengasihi dunia ini dan juga yang di dalamnya, yang ini terhadap murid-murid bangsa asing, itu mencintai dunia. Sangat mudah tergoda di duniawian. Karena waktu itu percaya Yesus mesti mengkorban sangat besar. Pemerintah Roma dan penindasan pemerintah Roma, dan juga pemberontakan dari Yahuda. Jadi orang-orang Yahuda, jadi Kristus menghadapi tekanan dari keagamaan sama besar. Karena menghindari tekanan yang tinggi ini, dan mereka bagaimana? Dan mereka berjalan dalam jalan dunia dan melakukan apa yang dunia lakukan. Jadi melakukan ini, jadi berarti hati saya percaya sudah juga. Saya menyembah Raja Kaisar juga nggak cukup ya. Jadi kita berkata semua ini akan berlalu. Jika kita berjalan di dalam terang, mata kita tertuju pada firman Tuhan, hati kita mesti mengasihi Tuhan, bukannya mengasihi dunia ini. Kamu mengasihi Tuhan, mengasihi dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia, kita tidak jalan di dalam terang ini. Ayat 12-17. Dari sini diurangi lagi, anak-anak, orang tua, anak muda, A, B, C, yaitu kelompok A, B, C. Dari sini terhadap 3 kelompok orang ini berbicara, yaitu anak-anak, yaitu anak kecil, ya anak-anak. Karena mereka tuh masih anak-anak, apapun tidak memahami karena dia belum dewasa. Maka dosanya tuh dihapuskan. Ya. Di dalam Tuhan dosanya sudah diampuni. Firman kehidupan terhubung pada mereka, yaitu bapak-bapak ya, yaitu yang agak sudah dewasa ya. Kamu mengenal Tuhan, kamu sudah mengenal Tuhan dari awal pemuraan, kamu sudah mengenalnya. Orang-orang muda, yaitu orang yang kuat, yaitu yang 40 tahun ke bawah, yaitu 13 tahun ke atas, sudah dewasa sampai ke usia 40 tahun, yaitu anak muda ya, penuh kekuatan. Kamu sudah mengalahkan kejahatan, yaitu berkata, anak-anak, saya menulis surat kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Kamu juga diampuni dosamu. Dan aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari murahnya. Kamu benar sangat mengenal Tuhan. Kamu sudah mengalami banyak. Dan kamu mengenal Yesus, kamu dari awal, dari murahnya, dari pemuraan. Kamu tahu. Hai orang-orang muda, karena kamu kuat, yaitu anak muda. Karena kamu kuat, firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat karena kamu sangat kuat.
Engkau melihat firman Tuhan dan juga berjalan. Jadi kamu dengan Tuhan ada hubungan yang baik. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, mereka dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jika kamu ada tulisan spidol gitu, maksudnya gitu kasih warna ya, kita mesti jalan di dalam terang. Jangan mengasihi dunia ini, sekarang dunia yang ada. Karena segala yang ada di dunia ini, di dalam ini, yaitu kedagingan dan juga kedagingan mata, semua ada keangkuhan kita. Kedagingan akan menggoda kita. Dosa sebenarnya di dalam kedagingan kita. Melakukan semua kedagingan kita. Itu pandangan dagingan mata kita dan juga kesombongan manusia. Dan semua ini bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Kita dibungkus oleh firman kehidupan dan ada hubungan dengan Tuhan. Kita di jalan di dalam terangnya Tuhan. Dan Tuhan bagaimana? Terang Tuhan bagaimana? Kan kita meninggalkan kegelapan dan berjalan di dalam terang. Kita di dalam kehidupan firman Tuhan. Kita jangan mengasihi dunia ini. Yang ada di dalam dunia ini adalah dagingan dan pandangan dari dagingan dan juga keangkuhan hidup. Semua ini akan berlalu. Semua yang ada dunia di dalam kedagingan yang akan berlalu. Hanya kehendaknya Tuhan dan selalu tinggal. Cuma mata kita jangan hanya melihat dunia ini. Kita mesti melihat Tuhan. Ini adalah hidup kekal. Ini ada terang. Dunia ini yang menggoda di kegelapan. Ada sangatlah pendek. Waktu itu Kristus di dalam itu mereka percaya Yesus. Dan mereka itu mesti menjaga peraturan Tuhan dan saling mengasihi. Ya sih saya katakan saling mengasihi. Di saat hari-hari kita tambah sulit, kita mesti saling mengasihi. Saudara-saudara mesti saling mengasihi, suami istri saling mengasihi. Bersatu hati menghadapi kesulitan. Bukannya dalam kesulitan. Dan semua dari kehendak hati. Dan saya menyimpan untuk saya lebih banyak lagi dan melakukan banyak. Tidak membuat kamu melakukannya. Jikalau ada apa-apa saya untuk persediaan saya, ini adalah keamanan kita. Di saat itu Kristus, orang Kristen itu menghadapi kesulitan ini. Itu dunia di dalam dagingan di dalam dunia ini, keangkuhan dan memikirkan diri sendiri, tidak berbagi untuk orang lain, takut pada orang lain. Kamu melihat saya begini dan saya melihat kamu begini dan saling marah. Dan dia macam meninggalkan mereka dan pergi menyembah dewa semacam matahari ya. Yaitu dia itu ya saya menyembah itu dan menyatakan kalau saya bukan Kristus, dan jadi di dalam penindasan. Jadi ada apa-apa saya bisa mendapatkan surah jati diri, menyembah Raja Kosa dan masuk tidak
bertindas dan bisa masuk di dalam dunia ini. Tetapi Yohanes berkata, jangan mengasihi, mencintai dunia ini, akan berlalu. Jikalau kita berjalan di dalam terang dan kegelapan itu saling bertolak belakang. Ada terang, tidak ada kegelapan. Ada kegelapan, tidak ada kegelapan, tidak ada terang. Kita jangan mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia ini. Jangan berjalan ini dalam kegelapan ini. Tapi jangan mengasihi saudara-saudara kita, tapi membenci saudara-saudara kita. Jadi kita mesti meletakkan jati diri kita sendiri. Hati kita tertuju pada Tuhan. Jadi pertama, mata kita bisa tertuju pada Tuhan. Ayat 2, hati kita tertuju pada Tuhan. Jangan tertuju pada dunia. Kita bisa berjalan dalam terang. Jadi orang yang berjalan dalam terang hatinya tertuju pada Tuhan, bukan tertuju pada dunia. Dan yang terakhir 18 sampai 29. Ini saya merasa diberikan pada murid-murid orang Yahudi. Mesti ada kepercayaan dan mesti tahu Tuhan. Dan mesti mengikuti Roh Kudus berjalan dengan kepercayaan mengikuti Roh Kudus. Ada terang, di dalam terang ada kepercayaan dan juga ada Roh Kudus ayat 18 dan sampai yang akhir ayat 29. Anak-anakku, waktu ini ada waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Anak-anakku mesti bertahan. Kamu mesti tahu yang mana yang antikristus. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka tuh keluar, berarti bukan bersama kita. Tapi mereka sudah mengikuti. Jadi seorang yang antikristus sudah datang, yaitu pengajaran antikristus dan juga sudah datang ya, dan mereka bukan datang dari kitab, tetapi perintah kehidupan ya melingkupi mereka. Tapi ada sebagian orang keluar. Orang yang sudah keluar, mereka ada bukan dalam kelompok kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus ada Kristus? Dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangka baik bapa maupun anak. Ya, kalian tahu kebenaran karena kalian tahu Kristus. Dan saya berkata begini dengan kamu, dan orang yang meninggalkan kita dan mereka adalah pendusta. Berarti mereka tidak mengakui Yesus ada Kristus dan tidak mengenal Yesus ada anaknya Tuhan. Dan mereka tidak tahu ada Yesus anaknya Tuhan. Jika kamu dilingkupi dari firman kehidupan, dan itu Kristus melingkupi kamu. Kristus datang dari langit, datang ke sini. Dari mulai yang ada, dia menciptakan kamu dan melingkupi kamu dan memberikan kamu kehidupan. Dia datang dari Tuhan. Dia ada anak tunggal Tuhan. Tetapi sampai di sini ada muridnya Yahudi, mereka tidak bisa percaya kalau Yesus adalah anak Tuhan. Dan mereka merasa Taurat atau perintah Tuhan sangatlah penting. Yesus bagaimana dia bisa anaknya Tuhan? Tuhan ada Tuhan. Kenapa Tuhan bisa mempunyai anak? Anaknya Tuhan ada Adam, jadi kita.
Dan kenapa kamu sama kita tuh sangat berbeda? Jadi mereka menentukan Yesus adalah orang. Tidak bisa menerima kalau Yesus adalah Tuhan. Dan mereka dari kelompok ini mereka keluar. Mereka tidak di dalam firman kehidupan. Tidak mengakui Yesus anak Tuhan. Tidak mengakui Yesus adalah Kristus. Maka dia itu disebut anti Kristus. Tidak mengakui Bapa dan juga tidak mengakui Yesus. Dan bukan mengakui, sebab barang siapa tidak menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Dan kita mengundang 3 orang naik ke mimbar. Saya datang dari timur, dari barat. Dan mereka ini, Yohanes sudah pernah menjabat Tuhan dan menceritakan anak Tuhan pada mereka. Mereka di dalam firman kehidupan. Dan mereka tidak mengakui Kristus dan mengakui dia ada anak Tuhan. Maka hubungan ini tidak di sini lagi. Mereka sudah keluar. Bisa mereka tidak mengakui Tuhan, mengakui anak. Tidak mengakui anak dan bapak pun mereka tidak ada. Karena anak diutus dari Bapa. Ada anak, ada Bapa. Dan mereka tidak mengakui anak. Maka melalui pengajaran Yohanes, mereka dari pengajaran Yohanes, mereka pergi keluar ke dunia ya. Yaitu ya sini Yohanes berkata yang keluar, mereka bukan lagi di dalam kita. Ada orang yang tidak menyangka atau tidak mengakui Yesus anaknya Bapa. Dan mereka tidak ada anak dan tidak ada bapa. Mereka dari firman kehidupan ini mereka keluar. Mereka tidak jalan dalam terang. Di sini di sini ada orang antikristus akan keluar di dalam kegelapan. Dan sebenarnya mereka melihat kita jalan terang, kita mesti melihat firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dan kedua, hati kita mesti mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dunia ini. Ketiga, kaki kita mengikuti Tuhan, mengikuti Kristus, bukan mengikuti antikristus. Akhir zaman sudah datang dan antikristus sudah keluar, sudah ada, saudara-saudara semua. Dan kita awal mulanya ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Itu saya terjemah jadi ini dari awal permulaan. Dari mula ya Yesus ada anak Tuhan dan Tuhan juga berkata dia ada anak saya, anak tunggal saya, kamu mesti mendengarkannya. Jika kamu awal mula kamu mendengar, jadi kamu orang tua, kamu awal mula kamu mendengarnya, kamu mengenal dari awal mula yang sudah ada dan tinggal di dalam hatimu. Jangan hari ini kamu menghadapi serangan, sudah tidak ada. Dan mesti yang ada yang kebenaran ini taruh di dalammu dan jangan meninggal. Dan mula kamu mendengar firman ini dan tinggal di dalam hati kamu. Kamu tinggal di dalam Tuhan. Yang tadi kita katakan mereka mesti tinggal di dalamnya itu, di dalam firman kehidupan Tuhan dilingkupi.
di dalam mereka, dan mereka tinggal juga di dalam Tuhan, di Allah Bapa. Dan juga kehidupan kekal akan diberikan pada kamu. Dan saya berkata dengan kamu, banyak ada orang menggoda kamu, menyuruh kamu pergi. Akan orang-orang berusaha untuk menyusahkan kamu supaya tidak ada penghubungan. Dan saya menulis begini dan memberitahu pada kamu, yaitu, tetapi bagaimana pengurapan dan pengajaran tentang seratuan di dalam pengajaran itu benar, ada diam di dalam kamu, yaitu maksudnya itu Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus akan mengajar kamu, akan membantu kamu. Kamu mesti tinggal di dalam pengajaran Roh Kudus ini. Saya percaya kamu ada punya kepercayaan ini. Sisa kamu dalam kehidupan ini, kamu tinggal dalam Tuhan. Tuhan sudah memberikan roh ini kepada kamu. Kamu tinggal di dalam Tuhan. Dan kamu bisa tidak. Dan saya berbicara sampai sini karena waktu ya, kita memuji Tuhan kita. Bagi semua kita bagi berdiri, mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau adalah Tuhan, adalah satu-satunya terang. Kamu terang di dunia ini. Kegelapan mesti meninggalkan kami, bantu kami membuka hati kami, membuka mata kami ini, sampai kita jalan dalam jalan-Mu ini. Tuhan, kami tetap mengikuti-Mu, membantu kami.
Kita masih di dalam Roh. Kita masuk di dalam terang. Kita tertuju di dalam Tuhan. Kita tertuju di dalam Tuhan. Kita tertuju di dalam Tuhan. Masuk di dalam Roh. Mata kita di dalam perintah Tuhan di dalam diri kita. Hati kita buka mata kita. Membuka mata rohani kita, Tuhan. Kita membuka mata rohani kita tertuju masuk di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Engkau menjamah mata kita, kami masuk di dalam perintah-Mu. Tuhan berkata firman mengelilingi kami setiap orang, kami di dalam-Mu. Tuhan, sebenarnya mata kami terbuka dan merasakan firman-Mu mengelilingi kami, kasih-Mu mengelilingi kami setiap orang, mengelilingi kami dalam kehidupan kami. Kita diam di dalam firman-Mu. Tuhan, kami di dalam-Mu. Di dalam-Mu. Kamu melingkupi kami, mengelilingi kami. Ya Tuhan, firman-Mu betapa sangat berharga, mengelilingi kami, Tuhan, firman-Mu betapa sangat berharga, mengelilingi, melingkupi kami. Logas-Mu penuhi kami, setiap kami. Kami melihat logo-Mu. Semua kehidupan kami bisa berjalan dengan lurus. Tuhan, kelilingi kami. Kami tertuju di dalam firman-Mu, supaya jangan kami tersesat. Tuhan, terang-Mu, kami masuk di dalam terang-Mu. Tuhan, supaya mata kami tertuju pada
di dalam-Mu, tertuju dalam firman-Mu dan berjalan. Supaya kami di dalam terang. Karena terang yang benar itu menyinari kehidupan kami. Tuhan, Kau bantu kami. Supaya kami seutuhnya di dalam terang-Mu. Seutuhnya di dalam terang-Mu. Saudara-saudara semua kita hari ini datang di hadapan Tuhan. Semua mata kita tertuju dalam firman Tuhan. Kita di dalam terang Tuhan. Dan kita mengasihi saudara kita tinggal di dalam terang. Tapi yang membenci saudara kita di dalam kegelapan. Maka kita bersama kita datang di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidak bisa kita maafkan. Kita masih membencinya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa semua orang yang di dalam kehidupan kita itu, dalam kegelapan kita lepaskan. Di dalam hidup kamu yang tidak bisa kamu maafkan, di saat ini kita serahkan di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita memilih untuk memaafkan. Kita tidak mau di dalam kegelapan. Kita hari ini tidak mau di dalam kegelapan. Tuhan, bantu kami. Kami berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan Bapa yang mau serahkan. Di dalam firman Tuhan dikatakan mengasihi saudara, ia tetap berada di dalam terang. Siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dia diam di dalam terang. Saya mengira saudara-saudara semua yang di online, jika dalam hati kamu, kamu sangat sulit untuk mengasihi seseorang, sangat sulit. Saya mudah-mudahan kamu datang di depan mimbar sudah bertahun-tahun. Ada seorang di dalam hatimu. Kamu tidak bisa mengasihi dia lebih lagi dan tidak bisa mengasihi lebih lagi. Saya mengundang kamu datang ke depan mimbar. Kebencian ini kamu serahkan kepada Tuhan supaya kita ini tertuju di dalam firman-Nya, di dalam jalan kehidupan. Kami mengundang kamu masuk yang di depan ini. Kamu yang dalam orang yang di dalam ini. Engkau berdoa yang berserahkan pada Tuhan. Kamu sudah berdoa berapa lama. Tapi hari ini saya datang di hadapan Tuhan di dalam mimbarnya Tuhan. Dan sekali lagi berkata pada Tuhan. Mengadakan kekuatan saya tidak bisa. Mengadakan kekuatan saya tidak bisa mengasihi, tapi sekali lagi saya serahkan di dalam tanganmu. Mohon kasih menguapi kami, menguasai saudara ini. Ada saudara-saudara seperti ini, kami terus lagi jalan keluar supaya kebencian kita seluruhnya kita serahkan pada Tuhan. Saya mengundang staf gereja itu untuk mendoakan saudara-saudara saya. Roh Kudus, kami membutuhkanmu Tuhan. Di dalam firman-Mu, dalam menghadapi ini, kami tertuju padamu di dalam-Mu. Semua kebencian, Tuhan Yesus, kami tidak bisa mengasihi lebih lagi. Tapi mohon Engkau bantu kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu di dalam kami itu kemampuan kami, kita pendayaan kami. Di dalam kebencian, kepahitan dalam kami, Engkau Tuhan bantu kami. Engkau bantu kami patahkan dari belenggu ini. Firman-Mu mengelipuki kami. Staf gereja juga untuk mendoakan mereka. Bapak, ya saudara-saudara yang belakang, terus berdoa untuk diri sendiri. Ada hati yang mengasihi sesama, tapi hati kamu tidak mengasihi, tidak membenci sesama. Tapi apakah kamu mengasihi saudaramu? Untuk kita berdoa di dalam kasih firman Tuhan melingkupi kita. Kita mesti keluarkan firman-Nya, kasih-Nya Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Ampuni saya Tuhan, saya ingin mengasihi suami saya. Saya ingin mengasihi
kasih dan mencintai bantu saya lebih lagi mengasihi dan juga pada adik-adik saya, mama saya dan juga teman saya. Suami saya ingin mengasihi dan mengasihi lebih bantu saya, Tuhan bantu saya. Sekali lagi serahkan padamu, saya sekali lagi serahkan padamu. Saya serahkan padamu, bantu saya mengadakan kekuatan saya tidak bisa Bapa, tapi saya mau bantu, saya mengasihi Tuhan saya lebih dan lebih. Saya tidak ingin kebencian itu tanam di dalam diri saya, ingin keluarkan, patahkan. Tuhan, firman-Mu lebih penuh, lebih tebal lagi mengiringi kami, saudara-saudari yang di depan mimbar itu berdoa, dan kebenaran firman Tuhan taruh di dalam mereka, saling mengasihi saudara, lebih hidup di dalam terang. Dia mengasihi saudaranya, dia tetap ada dalam terang. Dan Yesus, semua belenggu ini dipatahkan, semua ini kebencian yang tidak memaafkan, belenggu ini semua dipatahkan. Tuhan Yesus bagi saudara-saudara ini tinggal di dalam terang, tinggal di dalammu, tinggal di dalam Kristus, di dalam terang. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau bebaskan mereka setiap orang. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara-saudara yang di depan boleh kembali ke tempatnya. Tapi hari ini melalui firman-Mu berbicara pada kami semua. Kami di dalam ini, kita dalam satu bahasa sini di orang tua, anak-anak dan anak muda. Tuhan melalui firman-Mu memberitahukan kami supaya hati kami tetap tu menenungkan firman-Mu Tuhan, hingga Engkau memilih dalam terang dan hatimu menenungkan Tuhan kita tidak mengasihi dunia ini dan tidak memikirkan dunia ini. Jikalau mengasihi dunia ini, kasihnya Tuhan tidaklah ada di dalamnya. Allah Bapa, kami setiap orang, Engkau menciptakan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami dalam ini, kami dalam pemilihan ini kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, datang di hadapan Allah Bapa, dan kita menyelidiki kehidupan kita sendiri. Apa mata kita, hati kita, ayo kita renungkan apa yang kita renungkan. Apakah kita merenungkan dunia ini tentang kedagingan dengan keangkuhan kita? Ini bukan datang dari Allah Bapa, tapi dari dunia. Ya, semua ini semua akan berlalu. Tapi berbicara sama kehendaknya Tuhan, dan sampai hidupan kekal. Semua yang ada dunia ini akan berlalu. Sampai mengikuti semua kehendaknya Tuhan akan dapat kehidupan kekal. Tuhan, Engkau bantu kami. Allah Bapa, Engkau bantu kami. Tuhan, kami mengakui kami banyak kelemahan kami. Kami selalu tergoda oleh dunia ini. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, kami bersedia. Jadi saya lagi, ini kami serahkan padamu. Hati kami serahkan kepadamu. Tuhan ini, tapi kita datang untuk mengasihi-Mu, mengasihi ini yang di dalam ini, mengasihi dalam kehidupan ini, meninggalkan semua keangkuhan kami. Tuhan,
supaya kami tertuju padamu, supaya kami tahu kami di dalam ini, di jalan di dalam terang-Mu. Tuhan, kami tertuju pada firman-Mu. Kami berkata semua firman-Mu. Dan firmankan kami ini satu kehidupan yang baru. Supaya kami tahu Engkau sudah memberikan perlindungan yang dari-Mu. Dan kami tertuju pada dalam ini dan di dalam-Mu. Tuhan, kami tahu kami tetap mengasihi-Mu dan lebih banyak lagi mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan-Mu. Bantu kami. Tuhan, jika tidak ada-Mu, kami tidak bisa melakukan, kami bisa berjalan di jalan yang tersesat. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Ya, kami membawa mata rohani kami tertuju di dalam-Mu. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kita dengan lagu pujian ini kita menjawab Tuhan kita. Kau membantu kehidupan kami, memberikan kami Kau Tuhan kami. Itu kami bersama. Ini adalah doa kami. Tuhan, kami mengasihi karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Bantu kami. Dan kita juga mengundang kepada setiap orang. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Karena dalam firman Tuhan berkata, kamu datang kasih karunia dari Tuhan. Engkau mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Dan semua masuk di dalam hatimu. Tidak salah mengajari kamu. Kami Roh yang Kudus itu yang mengajari kamu. Karena Roh Kudus ada yang nyata. Karena yang tidak palsu. Nah, kita berusaha untuk kita sekali lagi Roh Kudus mengurapi kita. Kita berdoakan untuk diri kita sendiri. Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi kami setiap kehidupan kami ini. Kami mau lebih banyak lagi. Selalu mengurapi kita setiap alam. Roh pemberitaan dengan berarti kami setiap orang. Lebih banyak. Saudara-saudara semua, kita ada Roh Kudus, ada firman kehidupan, kita ada Yesus. Kita masih tertuju pada Yesus. Kita di dalamnya, kita berjalan di dalam terang. Ada dua yang menarik kita meninggal. Satu, dunia dan juga kedagingan. Kita ingat itu di saat mempelai perempuan dan pengantin berjumpa ada dunia dan juga setan. Itu yang dikatakan ini antikristus, dunia kegelapan.
Bahwa kita ini di dalam terang, ditarik keluar sampai ke dunia ini. Mohon Tuhan bantu kita. Yang sini yang paling utama ini ada 2. 1, kamu sendiri. Kamu mesti mengikuti terang, tinggal di dalam firman ini. Itu ada keputusan kamu. Nah, kamu mengikuti jalan dunia ini, jalan yang digoda, yang iblis ini, kamu dalam keputusan ini. Nah, sesudah saya membaca Kidung Agung, saya merasa kasih Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah padam. Jadi kita melakukan satu, kita berjalan di dalam jalan padang gurun. Dan Tuhan juga terus mencari kita. Kasih Tuhan tidak pernah padam. Tapi memang kita tidak berbalik. Tuhan datang mencari kita. Kita juga tidak membuka pintu kita, maksudnya buka pintu hati kita. Tuhan terus mencari kita. Kita pejamkan mata kita. Dan kita terlebih dahulu berbicara pada hati kita. Engkau jamah hati kita, hatiku mesti kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada dunia, tidak kembali pada kejahatan, kembali kepada Tuhan. Semua hasil dari akhir semua datang keluar dari hati, merendahkan diri, kasih, terima kasih. Tahu semua ada kasih karunia. Hatiku mesti menjawab kasihnya Tuhan. Jangan dipisah-pisahkan. Saya kasih Tuhan mengurapi, lebih banyak menerima kasihnya Tuhan. Dengan kasih ini dialir keluar. Kasihnya Tuhan tidak pernah padam. Kita mesti akapi kasihnya Tuhan. Coba akapi dengan dunia. Akapi Tuhan. Kristus ada di dalammu. Jika kita akapi dunia, kasihnya Bapa tidak di dalam kita. Kita bukan milik kebenaran. Hatiku. Tapi Tuhan lebih lemah lembut menjawab kasihnya Kristus. Supaya Kristus masuk di dalam kita. Kita tinggal di dalam Kristus. Mohon Tuhan bantu kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, berkati kalian semua. Dan kita sampai jumpa besok.